Jadi lupa. Misbahul Jannah, gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik, Ustaz. Ya. Sudah pada makan malam belum ini? Belum, Ustaz. Oke. Ini yang hadir baru 19 orang ini. Ini kan gabungan ya? Gabungan B dan C. Iya. Ya, Ustaz. Fadila Azmi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Di mana sekarang? Masih di Riau, Ustaz. Oh, di Riau ya. Kapan ke Malang ini? Mungkin awal semester 2, Ustaz. Oh, gitu. Iya, oke. Ini Alfi Makfiro. Gimana Alfi Makfiro? Alhamdulillah, Ustaz. Sehat ya. Gimana sekarang? Di Kediri, Ustaz. Oh, udah di Kediri. Rumahnya Kediri ya? Nggih. Mana Kedirinya? Daerah kabupaten, Ustaz. Nah iya, di mana itu? Saya sering ke Kediri. Daerah Ngadiluwe, Ustaz. Oh, Ngadiluwe. Nggih. Oke. Nah, tadi saya sempat share itu, contoh hasil penelitian ya. Itu ya kebetulan saja diterbitkan di UPI sudah beberapa tahun yang lalu itu. Saya berikan juga linknya, barangkali ada yang ingin tahu linknya, tinggal copy paste link itu di Google masuk. Itu. Ini Hasan gimana kabarnya, Le? Ketua MUI? Hasan Basri, Hasan Sugeng. Alhamdulillah. Sehat ya. Oke. Baik. Sebentar saya carikan yang tadi itu mana ini? Address term ya. Nanti aja dulu. Saya ingin mengulang kembali, jadi sebentar. Ini kali ya. Nah ini saya share ini lagi untuk mengingatkan saja ya. Bisa terbaca kira-kira? Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Nah ini untuk mengingatkan kembali saja. Tugas ini kan tugas ketiga ya. Jadi menyusun mini research. Mini research ini judul atau topik disesuaikan dengan topik yang sudah dipresentasikan. Kemarin masing-masing mahasiswa sudah mempresentasikan masing-masing topik ya. Alhamdulillah saya cukup puas lah dengan kesungguhan kalian yang berusaha untuk tampil maksimal dengan substansi topik yang sudah ditentukan oleh masing-masing kelompok. Nah ini yang pertama ini. Yang kedua, lokasi penelitian disesuaikan dengan asal daerah masing-masing mahasiswa. Jadi kalau kita bicara bahasa, saya sih lebih suka kalau kalian nanti mengangkat bahasa daerah kalian masing-masing, ya kan, yang nanti akan dianalisis berdasarkan teori yang sudah dikaji, dipresentasikan itu. Nah, ini saya ingin itu, misalkan dari Riau tadi, itu mungkin ada semacam data-data penting ya, yang bisa diambil untuk diteliti berdasarkan teori yang sudah dipresentasikan. Nah, teori yang sudah dipresentasikan ini, itu misalkan ada nanti kalian yang tertarik dengan teorinya teman. Ya, kebetulan bukan teori yang dipresentasikan kalian, tapi teori teman yang mempresentasikan.
itu juga boleh, tidak apa-apa nanti. Misalkan ingin menggunakan teori yang kebetulan bukan kalian yang mempresentasikan, tapi teman kalian. Boleh nggak Pak itu diambil? Boleh, tidak apa-apa, silakan. Nah, kebetulan nanti misalkan ya, ini kemarin ada yang tanya, nanti ini kan tugas kami kelompok atau individu Pak, itu kan. Saya jawab kelompok, satu kelompok 2 orang. Satu kelompok 2 orang gitu kan. Nah, nanti harapan saya, misalkan kebetulan satu mahasiswa berasal dari Riau, satu dari Jawa misalkan. Bisa enggak Pak? Boleh enggak apa-apa, nanti datanya kemudian di compare jadinya. Jadi mengambil datanya itu dari dua daerah yang nanti masing-masing itu bisa di compare. Jadi satu dari Sumatera, satu dari Jawa. Satu dari Sumatera, satunya dari mungkin ada yang dari mana, lain pulau atau daerah mana yang nanti datanya itu bisa di-compare. Itu malah semakin, insya Allah makin bagus itu. Hasilnya makin bagus. Nah itu. Ya. Jika mahasiswa berasal dari daerah yang berbeda, maka data yang diambil bisa dari ragam daerah yang berbeda tersebut. Jadi saya sampaikan bisa di-compare. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? 1, 2 ini dulu. Mungkin mau silakan. Mungkin ada yang ditanyakan. Monggo. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Afwan mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Siapa ini? Hima Ustaz. Nabila? Oh ya. Silakan. Misal kalau dari kelompok ada 3 orang gimana Ustaz? Terdiri dari 3 anak. Begini. Yang kelas B dan C itu jumlahnya masing-masing kelas berapa orang? 19 orang. 19 orang Ustaz. Iya, betul. Itu kalau digabung jumlahnya genap atau ganjil? Genap Ustaz. Nah, bagus. Bagus. Jadi nanti gini aja. Jadi biar adil rata, semuanya satu kelompok 2 orang, yang kebetulan 3 orang itu satunya nanti gabung dengan kelompok yang satunya. Silakan diatur sendiri. Jadi nanti tidak ada yang 3 orang. Jadi pas 2 gitu, enggak masalah. Itu ya. Bagus, alhamdulillah kalau genap. Nah, gitu ya jawabannya ya. Nah, Ustaz. Terus yang lain silakan. Kalau ada. Fatwa Siraj mau tanya? Dan untuk terakhir pengumpulan nanti kapan Ustaz? Oh gini. Maunya kapan? Nah, ayo. Awal Januari Ustaz. Awal Januari. Kita akhir semester itu bulan apa? Akhir Desember Ustaz. Akhir Desember ya. Ya, mungkin supaya nggak keburu-buru, dibikin akhir Desember aja. Ya, Siap, Ustaz. Pas akhir Desember lah, biar nanti kalian bisa punya waktu untuk malam tahun baruan. Ya kan? Dicicil. Ini waktunya panjang kok. Sekarang masih belum November. Besok ya baru November ya. Insya Allah. November 1 bulan. Ditambah Desember 2 bulan, waktunya cukup lama. Insya Allah waktunya cukup. Itu. Ada pertanyaan yang lain silakan. Nabila mungkin mau tanya. Ustaz, tanya Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana kalau seandainya kita udah terlanjur nih buat sendiri, udah hampir selesai, gimana Ustaz? Tanya teman-temanmu boleh enggak? Kalau boleh silakan. Nanti ada satu lagi yang akhirnya kelompoknya satu kelompok 3 orang. Itu. Tadinya saya berpikir individu sebetulnya tadinya. Nah, terus saya pikir-pikir supaya kalian nanti ada teman diajak rembukan, ada teman diajak share ide gitu kan. Kemudian dan juga meringankan sebetulnya kalau ada temannya itu ketika stuck
ketika kita mendapatkan kesulitan, itu ada teman yang diajak untuk sharing. Gimana ya kalau begini gitu. Tujuan saya itu. Nah, tadinya ingin saya individu, tapi kok kasihan gitu. Saya melihat kalian kasihan gitu. Wajahnya kayak wajahnya itu wajah memelas gitu loh, kayak Nabila. Gitu anu, sama jeneng boleh? Lali aku. Siapa nama boleh? Tadi itu. Gitu. Siapa tadi yang nanya, saya lupa namamu. NTB tadi loh, siapa tadi? Ya Allah, Asbari. Ustaz. Asbarin Ustaz dari Ambon ya Allah. Kok lupa ada, Asbari. Ustaz? Saya kecil Ustaz. Asbari. Dilupakan terus Ustaz. Pokoknya dari timur ini ingat saya itu. NTB atau NTT itu atau Ambon timur ya? Ustaz. Maluku. Oh Jauh iya sama Maluku. NTT. Iya Maluku ya. Itu Asbarin. Nah, Ustaz. Itu pertimbangan saya begitu loh. Jadi supaya yang lain nanti mungkin sama-sama inilah ngangkat gitu loh. Jadi kalau ketika ada kesulitan satunya kemudian bisa gimana nih kalau saya gini. Nah, gitu. Sama-sama bantu Mas saya. Terus tadi ada yang mau tanya ini. Tapi Ustaz, ya silakan. berarti terkait dengan ininya ya, terkait dengan teori, dengan topiknya itu dengan kesepakatan anggota yang baru ya, bukan kelompok yang sesuai kemarin presentasi ya berarti untuk ininya, topiknya. Saya ingin tanya kalian, gimana baiknya? Terserah deh, saya nggak nuntut, pokoknya tugasnya nanti diselesaikan sebaik mungkin. Itu monggo silakan. Kalau tak beri bebasan gitu gimana? Menurut Hayatun Nisa. Ya Ustaz, kalau menurut Ana, untuk biar nggak repot untuk bagi kelompoknya lagi, mending yang kayak kemarin Ustaz, satu kelompok itu langsung ngerjakan jadi 3 daerah jadi 1 gitu misalnya Ustaz, kan 3 beda daerah gitu. Itu menurut Tapi Ana kan Ustaz. kemarin 2 orang atau 3 orang kemarin? 3 orang Ustaz. 3. Satu kelompok 3 orang. Ya nanti, tapi yang ini nanti 2 orang. Silakan diatur sendiri ya. Ya. Silakan begitu. Kalau Habibia gimana? Menurut Habibia? Ya Ustaz. Kalau menurut kamu gimana, Li? Ini demokratis maksudnya. Ya sebenarnya ya, kalau kita pilih 2 orang, itu nanti kesulitannya itu untuk persamaan judulnya Ustaz. Sama persamaan bahasanya itu lebih banyak mungkin ya teman-teman ya untuk yang dibahas. Seandainya 1 orang itu kan menjadikan 1 bahasa, walaupun tidak ada teman kompromi lah, tapi dengan bahasanya sendiri, dengan bahasa daerahnya sendiri kan ya, mudah lah Ustaz. 1 orang. Tapi emang kalau 1 kelompok atau 2 orang, tapi kita pakai 1 bahasa, mungkin 1 bahasa, bukan 2 bahasa di daerahnya itu. Gitu ya? Ya. Gimana Lola Hervina? Ya, saya setuju dengan yang barusan Ustaz. Yang mana? Yang barusan ngomong. Siapa kamu? Muncul, gak kelihatan makhluk gaib. Siapa tadi barusan yang ngomong? Ana Ustaz. Iya, Ana, itu tadi Ana, Dok, yang ngomong. Hadibia Ustaz. Setuju dengan Hadibia? Lola. Iya, setuju. Oh. Iya. Okay. Sebagai latihan juga kan. Jadi 1 orang saja ya? Menurutnya gitu, Ustaz. Oke. Sepakat, Ustaz. Individu Ustaz sepakat. Insyaallah. Iya sebentar.
Ini kan biar sekarang Republik Indonesia. Republik Naufal Fikri. Iki lho sing gandeng dhewe gawe dasi ambek jas. Naufal Fikri mana orangnya ini? Ada enggak ini? Oh, enggak ada. Masya Allah, enak Naufal ada. Gimana Fikri? Ustadz Noval, Al-Karim, Al-Makbub. Enak Ustaz dia ada. Gimana? Setuju dengan teman-teman tadi? Naufal. Oh, Ustaz Noval lagi sholat Ustaz, lagi sholat Ustaz. oh, sholat. Tadi saya juga mau sholat, belum sholat. Ya, enggak apa-apa. Entah, tanya lagi. Istiqomah mana istiqomah? Nggak ada ya? Ya Ustaz. Gimana menurut istiqomah? Gimana Ustaz? Oh, nggak ngikuti tadi ya? Bentar. Apa? Titi Mulyanti. Oh, ini banyak yang hanya ditampilkan fotonya tapi tidak kelihatan makhluknya. Jadi pas ditanya, ini ngulang lagi. Tolong kalau pakai cam, camnya dihidupkan dong. Biar tahu bahwa ini makhluknya hidup, bukan makhluk halus. Ya. Faizatun, Nadia gimana tuh? Menurut kamu tuh? Kalau menurut Nadia pribadi sebaiknya individu Ustaz. Oh gitu. Oke, bagus. Soalnya kalau Ya. per kelompok masalah kayak gini Ustaz, kan beda daerah, nanti lama juga pengerjaannya Ustaz. Malahan ya. Mandiri lebih cepat. Oh gitu. Satu lagi, Himah. Pemilik Mangga Probolinggo. Saya Ustadz. Gimana Himah? Saya manut saja Ustadz, pribadi ya nggak apa-apa, ya, individu nggak apa-apa, kelompok juga nggak apa-apa Ustadz. Oh gitu. Ya. Iya. Satu lagi terakhir. Ini Ya, yang Ustadz. siapa ya silakan. Gini Ustadz, tadi kan Ini siapa ini? Ini siapa? Al-Farabi. Oh Al-Farabi. Ayo Al-Farabi. Tadi kan jenengan mengusulkan ada satu kelompok 2 orang, sedangkan teman-teman ada yang ngusulin satu kelompok 2 orang atau per individu. Gimana kalau kita batasi satu kelompok 2 orang atau satu kelompok 1 orang dengan catatan yang satu kelompok 2 orang itu dari daerah yang sama, dari bahasa yang sama, gitu Ustadz. Soalnya kalau satu kelompok 2 orang beda daerah kan beda bahasa, sehingga ketika milih salah satu bahasa orang ini, yang satunya nggak paham. Jadi kalau misalkan satu kelompok 2 orang dari daerah yang sama, kalau nggak ada yang satu kelompok 2 orang dari daerah yang sama, mungkin boleh individu gitu Ustaz. Ya wis. Jadi keputusannya saya mendukung Asbarin Al-Amboniu. Ya wis. Jadi ini individual gitu. Karena semuanya kelihatan happy. Kesimpulannya ya insya Allah tetap individu. Lola juga setuju individu. Ya, jadi individu enggak apa-apa silakan. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, ada kesulitan enggak apa-apa kalian nanya saya. Ya, boleh di grup, boleh japri. Begitu. Oke? Itu ya. Jadi per individu saja. Ada pertanyaan yang lain silakan sebelum membahas tugas 3 ini. Ustaz, terakhir Ustaz. Yo, Boleh jangan terakhir. Boleh Ustaz. Ya, silakan. Sherlock ya Ustaz ya, nanti. Apa, Le? Sherlokasi. Serlokasi Ambon. Saya mau jajar Ustaz. Oh, kamu mau ke rumah? Iya Ustaz. Oh, jadi ya. Alhamdulillah. Kapan, Le? Insya Allah. Antum misalnya kapan langsung saya cus ke sana Ustaz. Oh gitu, monggo. Itu Nabila pengen ikut juga kayaknya. Nanti saya sama dia berdua ke sana insya Allah. Iya, iya, nggak apa-apa. Insya Allah. Baik,
Ini kita lanjutkan yang menyusun mini risetnya ya. Ya, halo. Siap, Ustadz. Ya, ini Ya, mengulang Ustaz. sedikit biar jelas saja. Jadi gini, latar belakang masalah nanti kita sebentar. Contohnya tadi di penelitian saya itu kebetulan tak tulis bahasa Inggris. Saya kok Ghosnon bilang kalian tidak ada kesulitan memahami bahasa Inggris karena bahasa Arab aja bisa. Bahasa Inggris lebih mudah daripada bahasa Arab. Bahasa Arab aja bisa, bahasa Inggris lebih mudah. Nah kan? Jadi intinya begini. Sebentar. Habis ini coba tak ya. Tak share lagi ya yang ini ya, yang apa namanya? Menurut saya bagus juga. Perlu kalian tahu. Sebentar. Ini tak close dulu. Tak tambahin satu lagi biar nanti kalian baca. Ini stop here. Nah, sirek, bentar ya. Nah. Profesor. Nah. Ini tak share sekarang ya. Nah ini, sebentar. Berarti kan nausea. Oke. Ini tak taruh sini. Nah, ini template-nya. Ini template penulisan artikel jurnal bereputasi. Kalian bisa menuliskan nanti pakai template ini boleh. Jadi, ini ada intro yang merah ini intro, kemudian literature review atau kajian pustaka, kemudian metode yang digunakan, dan hasil. Tapi ini menurut saya sebetulnya ini sudah standar. Ini standar. Saya dapatkan ini di Jogja ketika mengikuti pelatihan penulisan artikel jurnal bereputasi selama 1 minggu. Saya dapat ini. Jadi nanti gini aja. Ini ya, yang TS, DS, CS, contohnya 1.1. Ini yang perlu kalian tulis itu sebetulnya apa sih di dalam latar belakang itu ini. Di introduction ini ada 1.1 ini ya. 1.1 ini, fenomena atau isu apa yang mau ditulis. Terus pentingnya di mana? Ini harus ada ini. Terus data pendukungnya apa? Apa kata ahli? Nah, data pendukungnya ini bisa kata ahli, ya kan? Jadi fenomena apa? Isu apa? Nah, contoh gini. Misalkan kalian tertarik dengan code switching, misalkan ya, alih kode, misalkan. Nanti ngawalinya itu, misalkan bisa mengatakan begini. Fenomena alih kode atau code switching itu hampir pasti terjadi pada masyarakat bilingual, misalkan gitu, bi atau multilingual, nah gitu. Nah, kemudian bisa dikatakan kamu bisa kemudian membaca boleh buku, boleh informasi tentang alih kode itu. Nanti sampai kemudian apa sih pentingnya melakukan penelitian alih kode itu apa? Ini pentingnya di mana? Terus data pendukungnya apa? Nah, ini nanti kalian tulis di sini. Ini dibatasi cuma 150 kata. Ini 150 words di sini. Ya kan? Nah, setelah selesai ini, kemudian kalian ke 1.2 itu. Apa yang sudah ditulis orang tentang fenomena itu? Nah, ini hasil penelitian di sini. Apa yang ditulis, sudah ditulis. Terus kekurangannya di mana? Nah, nanti ada gap. Yang sudah dilakukan orang lain apa,
Terus yang belum apa? Nah, ini milik kalian. Kekurangannya di mana? Nanti tak share di grup ini. Gitu ya. Nah, kemudian yang 1.3 ini ada juga bagaimana tulisan ini merespon kekurangan itu. Artinya perbedaannya di mana? Hampir sama dengan yang ini. Perbedaannya di mana dengan yang sudah itu. Nah, terus ada 1.4 argumen. Kalau hipotesis itu kan kuanti ya. Mungkin kalian nanti banyak yang kualitatif. Jadi argumen yang mau diuji untuk mencapai tujuan itu apa? Argumennya kalian kan punya asumsi ini. Nah, ini asumsi lah nomor 1.4 ini. Selesai. Ini 150, 1.1, 1.2 ini 150, 1.3, 150, 1.4, 150. Dibatasi itu. Jadi supaya nanti fokus kalian nggak terlalu kepanjangan menulis sesuatu yang kemudian sampai lupa apa yang kamu tulis sebetulnya. Jadi kelemahan para penulis itu biasanya mereka terlalu asik untuk mendeskripsikan sesuatu, ya kan? Kemudian kepanjangan. Nah, oleh karena itu di sini dibatasi kira-kira 150 kata per 1.1, 1.2 ini. Nah, ini yang pertama. Ya kan? Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ini template hampir bisa dipakai untuk seluruh tulisan. Ntar kalian misalkan mau menulis apa gitu yang berkaitan dengan bahasa Arab, kalian nanti pakai template ini. Karena semua dosen di UIN Malang sudah mengikuti pelatihan ini dan mereka sudah pada punya ini. Sehingga kalau nanti kalian juga pakai ini, mereka akan familiar, nggak akan kaget lagi. Nah, ini dipakai sebagai jimat dari Pak Joko ya. Jangan lupa Nabila. Ini kenang-kenangan dari saya untuk kalian. Gitu. Apa ada yang perlu ditanyakan? Sampai di sini dulu. Zat, mau izin bertanya? Ya, silakan. Untuk ini Zat, yang poin 1.2 itu kan seperti apa itu melihat penelitian terdahulu Zat ya? Betul. Nah, apa yang sudah ditulis orang lain Zat, tentang fenomena itu. Kekurangannya di mana? Nanti kekurangannya di mana? Ini artinya kita bandingkan dengan fokus penelitian yang akan kita lakukan. Gitu. Kita mau di mana nih? Perbedaannya apa? Nah, nanti di ini lagi 1.3 ini didetailkan lagi. Bagaimana tulisan ini merespon kekurangan itu. Kekurangannya apa di penelitian terdahulu itu? Taruh di 1.3 ini yang lebih detail lagi. Gitu. Untuk jumlah idealnya berapa Zat untuk penelitian terdahulu ini? Sebetulnya nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Nggak ada, mau 1000 juga boleh. Tapi kan kemudian kita namanya dzolimul nafsi gitu ya. Ya kan? Nganiaya diri kita sendiri. Ya, yang paling tidak terbaru ya. Cari yang terbaru, misalkan kalian dapat 5 gitu sudah bagus. Dapat 5, ya kan? Pokoknya ada buktinya gitu. Terus kemudian nanti setelah menemukan 5 itu kan dibaca. Setelah dibaca, oh ternyata penelitian terdahulu terkait hal ini, misalkan, itu fokusnya pada A dan B saja. Nah, ini kelemahan. Padahal yang C belum ada nih yang kemudian tertarik untuk meneliti. Padahal C itu adalah milik kalian. Sehingga kelihatan betul kan gap-nya itu. Nah, ini yang kalau kalian bisa menemukan gap penelitian yang akan kamu lakukan, dari penelitian orang lain terdahulu, bagus itu, nilainya tinggi. Yang jadi problem sebagian besar para penulis itu kan mencari gap-nya itu kan agak belum terbiasa untuk mencari. Sehingga merasa kesulitan. Tapi kalau sudah terbiasa, sebetulnya nggak terlalu sulit. Asalkan kita membaca. Nah, untuk mencari referensinya, ya kalian bisa pakai Google Scholar itu bisa. Dan cukup menurut saya. Memang bisa pakai Mendeley. Sudah dapat Mendeley kalian? Ada yang dapat Mendeley? Saya belum familiar, masih belajar juga. Tapi enak pakai Mendeley itu. Belum terbiasa. Saya pun masih pakai Google Scholar. Nah, gitu. Itu bisa untuk mencari hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik yang kalian teliti. Itu caranya. Ya. Terus ada yang ditanyakan lagi? Ini yang TS
TS ini topic sentence itu contohnya begini ya. Contohnya tak kasih di sini. Oh, nggak bisa tulis ini ya. Bisa enggak? Oh, bisa. Topic sentence contoh ya. Tak enter. Smoking is dangerous. Tak kasih merah ya. Biar agak jelas. Nah, gimana? Smoking is dangerous for at least 2. Nah, ini topik sentence. Kan meskipun bahasa Arab, tapi kan jurusan bahasa. Ya, jadi sama-sama bahasa. Dulu sempat pernah nggak diajarkan tentang topik sentence. Tadi via Arabia, I don't know what is the meaning of topic sentence. Maybe you can help me. Apa itu kalau dalam bahasa Arabnya, topic sentence itu? Ada nggak yang masih ingat? Topic sentence, contoh begini. Smoking is dangerous for at least 2 important reasons. Ini artinya apa ini? Merokok. Nggak ada yang jawab. Berbahaya. Itu berbahaya setidaknya Dua alasan. yang penting. Dua alasan penting. yang penting. Merokok berbahaya karena paling tidak 2 alasan penting. Gitu kan? Nah, ini disebut topic sentence. Kenapa begitu? Karena dalam kalimat ini ada topik yang disajikan. Topiknya apa itu? Topiknya apa? Topiknya merokok. Emang dengan merokok apa? Merokok itu bahaya. Loh, gitu. Nah, bahayanya apa? 2 alasan penting. Nah, gitu. Nah, terus habis kalimat begini, kira-kira kalimat berikutnya apa? Alasan yang pertama, alasan kedua. Nah, gitu, betul. Jadi gini, first, ini di sini akhirnya. Di detail sentence ini, sini. First, it is expensive. Nah, tak kasih merah. Nah, kemudian apa lagi setelah ini? First, it is expensive. Kemudian? Not good for health, maybe. Tuh, berarti kan ya. Ini gini mestinya. First, it is expensive. Kemudian, detail sentence-nya. Nah, logikanya gimana kok itu expensive? Misalkan, ya. The price of cigarette tulisannya gimana? Ya. The price of cigarette is apa? Yang paling murah itu. The cheapest price. Nah, apa sekarang aspirin yang merokok? Nggak merokok ya? Terus saja. Mau kemana lu? The lowest price of cigarette is ada 10.000. Kok sekarang kayaknya nggak ada ya? Ada Ustadz, coffee mix 8.000 harganya Ustadz. Oh, hafal ya. Kayak buat 10.000 aja deh ya. Tangga jualan rokok Ustadz. Jadi tahu. Oh, ya wis. Ini aja 10.000 lah katakan ya. 10,000. Ya, gini kan. Nah, ini logian lebih dijelaskan. If a smoker need 2 pack of cigarette a day, yeah,
they have to spend much. Kalau sehari 20.000 ya, berarti dia harus mengeluarkan uang berapa sebulan? 30 kali 2.000 kan ya? 30 kali 20.000. Berapa, Rek? 600.000 ya? Betul? Iya, Nah, iya 600.000. nah kan gini. Nah, titik. Jadi, ini contoh-contoh saja. Jadi, if they earn, misalkan 1 million a month, 1 million, apa yang salah ini? Million a month, then they have only berapa itu? 1 juta dia bawa 600. Tuh. 400.000. 400.000. Nah, with this amount of money, with this amount of money, they will face difficulty to survive. Bisa difahami? Ini yang satu sini. Contoh ya, first, it is expensive. Smoking is expensive. The lowest price of cigarette is 10.000. Harga paling murah rokok sekarang ini 10.000. Itu pun yang sudah paling ya ukurannya orang-orang yang inilah, yang pendapatannya nggak terlalu tinggi ya. 10.000. If a smoker needs 2 packs of cigarette a day, jika perokok itu butuh 2 pak rokok sehari, maka they have to spend 600,000 rupiah a month. Ini kurang ini. A month. Nah, if they earn, kan mereka gajinya tuh 1 juta per bulan, then they have only 400,000 left, ya kan? Nah, with this amount of money, dengan sejumlah ini, they will face difficulty to survive. Dia mengalami kesulitan untuk hidup. 400.000 per bulannya nggak cukup. Nah, terus ini bisa kamu tambahkan data-data di sini, ya. Tambahkan data real, ya, dari misalkan media, dari sosial media boleh, ya, kejadian-kejadian itu, ya. Dan ini, misalkan kalian membaca di koran sekarang diakses secara elektronik bisa, media sosial juga banyak, tinggal cari aja topiknya itu. Nah, nanti tambahkan di sini, ya ternyata ada kasus yang real terjadi tentang itu. Tambahkan, ini loh buktinya, wah iya. Nanti pembaca itu betul-betul teryakinkan oleh argumen kalian beserta contoh-contoh yang real itu. Ya, tadi saya nonton TV di pantai mana tadi ya, itu sekarang lagi sepi. Padahal kan sudah dimulai dibuka ya PPKM, sepi. Kenapa kok sepi? Padahal ramai itu biasanya para penjual makanan atau minuman itu sehari dapat 300.000. Sekarang dapat 30.000 udah bagus. Minggu tadi itu. Ternyata apa kabarnya? Di sana ada buaya. Ada buaya yang tertangkap kamera itu sedang berenang di situ besar. Jadi kemudian membuat para pengunjung agak takut. Nah, ini kan contoh real.
jika kalian mengatakan di atas buaya sekarang berkeliaran, nah itu kan baru asumsi, mana buktinya? Itu buktinya di sana di pantai itu ada buaya besar yang berkeliaran. Nah, contoh beneran. Lagi tuh. Nanti kalian membuat argumen itu jangan asumsi, dibuktikan dengan kondisi real. Caranya begini, bisa difahami. Bisa, insya Allah bisa, insya Allah. Saya tanya nggak ada yang jawab, Rek. Nelongso hatiku. Hati saya nelangsa hati saya. Yang paling keras suaranya Asbari. Udah saya syukuri nggak ngomong Rek. Sama Nabila nggak ngomong Rek. Nah, nanti dihitung ya. Jumlah nanti dihitung maksimal 150 kata. Dihitung ini. Jangan lupa, ini kan baru first ya. Baru first. Kemudian nanti second. Nah, sama nanti perlakuannya. Yang kedua, ya, smoking can kill the smoker. Nah, merokok bisa membunuh yang merokok. Cari data-datanya di sini. Ya, cari data-data real yang terjadi. Nah, ini banyak ini data-data real. Ya, nanti kamu kutip di sini sebagai till sentence-nya. Itu caranya begitu. Misalkan begini, menurut ya, dalam bahasa Indonesia saja, menurut data dari Kemenkes RI, ya, telah terjadi penambahan jumlah pasien yang meninggal di beberapa rumah sakit, ya. Rumah sakit karena merokok. Nah, ini kamu tulis misalkan Jawa Pos tahun 2021. Misalkan halaman berapa? Halaman 3. Misalnya. Nah, kalau begini sudah kuat ini. Buktinya ada. Kan? Mungkin hal mau menambahkan nggak cuma satu data dari rumah sakit itu misalkan, data yang lain boleh ditambahkan, boleh. Ini argumennya kuat. Jadi argumen itu dikatakan kuat jika ada buktinya, jika ada bukti pendukungnya, bukan kata orang, tapi datanya ada, real. Nah, caranya begitu. Nah, jika kemudian kamu bisa memberikan contoh lain, ya, di samping dua hal ini, silakan disampaikan. Itu semakin bagus, tapi sekarang dibatasi 150 kata ini. Nah, gitu. Ya, ini bagus menurut saya. Ada yang lain? Ini berapa kata ini? 90. 95 kata. Ini baru 95 kata ini. Dari 561. Segini nih. Ustaz, ya, Afwan mau nanya. Ya. Jadi mini riset ini apa bisa dikatakan juga kayak berita gitu itu Ustaz? Karena kan yang saya pahami ini kayaknya membahas 5W 1H gitu itu ya Ustaz. Itu kan menjawab. Oh, menjawab. Menjawab pertanyaan. Memang menjawab pertanyaan nanti. Jadi kemudian setelah kalian memiliki tema itu, apa yang mau dicari? Kan gitu. Yang mau dicari apa sebetulnya? Yang mau dijawab dari pertanyaan itu apa? Kan gitu. Nah, nanti gini, tolong ya tetap berkomunikasi dengan saya setelah menyelesaikan latar belakang. Nanti tolong ke ini apa namanya itu rumusan masalahnya
itu tolong nanti ditanyakan ke saya. Semuanya ditanyakan saya. Semua nanya ke saya nanti. Jadi jangan hanya pertanyaan yang kemudian, ini nggak usah diteliti, ketemu nih jawabannya. Jangan. Hindari membuat perumusan masalah yang sekalipun tidak melakukan penelitian sudah terjawab. Sudah terjawab. Contoh begini, kapankah musim hujan terjadi di Indonesia, misalkan, atau di Indonesia? Kalau kapankah terjadi musim hujan di mana nih? Di Jambi, misalkan gitu. Gampang sudah. Cari aja di Google udah ketemu. Nah, gitu kan jangan. Jangan pakai what. What apakah ya? Apakah ini juga nomor 2. Jangan menggunakan kata tanya apakah. Apakah? Nah, kalau pertanyaannya apakah, jawabannya apa? Iya atau Iya tidak. atau tidak. Iya dan tidak, gitu kan? Itu terlalu sederhana untuk jenjang S2. Jadi diusahakan mencari pertanyaan yang memang wah ini penting ini. Nah, gitu. Nah, makanya nanti konsultasikan ke saya. Nggak apa-apa. Jadi sebelum menyusun rumusan masalah, nanti kalian konsultasikan saya. Misalkan mau telepon boleh. Nggak apa-apa, telepon ke saya nggak apa-apa. Kalau Pak saya nggak punya ini, nggak punya pulsa, Pak telepon saya dong. Oh, aduh. Misalkan, Pak bisa telepon saya nggak Pak? Oh, aduh. Itu spesial itu. Ya, kalau misalkan begitu ya kalian hubungi saya dulu, misalkan Pak Joko sibuk enggak? Itu misalkan nggak apa-apa. Nanti gini, jadi biar per section itu bagus gitu loh Mas saya. Syukur-syukur nanti ya hasil penelitian ilmu itu layak untuk saya bantu untuk menerbitkan. Nah, mantap kan? Layak untuk diterbitkan. Itu tujuan saya, makanya nanti gini. Ya. Terus ada yang lain yang ditanyakan? Ustadz mau tanya, Ustadz. Wah, ini tak tunggu-tunggu dari tadi, akhirnya tembus bener. Tak tunggu-tunggu dari tadi. Kalau mau nulis artikel untuk terbit di jurnal, baiknya pakai footnote atau body note, Ustadz. Soalnya ini Ustadz mencontohkan di sini pakai body note gitu. Yang banyak itu footnote. Sorry kok footnote. Yang banyak itu endnote. Yang banyak itu endnote ya. Yang banyak pakai endnote. Tapi nanti tergantung juga penerbitnya. Karena nanti ada gaya selingkung di situ. Aturan yang ditentukan sudah dibuat oleh penerbit dari jurnal itu. Kalau penerbit dari jurnal itu menghendaki endnotes, kita pakai ikut endnotes. Tapi kalau penerbit itu menghendaki footnote, kita ikut footnote begitu. Ya, yang lain kita kerjakan itu pakai apa Ustaz nanti? Pakai footnote apa? Nah ya itu, gini aja gampang itu. Kamu pakai endnote aja, gampang, nggak usah footnote. Pakai endnote saja. Ya. Yeah. Terus yang 1.2 ini apa yang sudah ditulis? Nah, nanti ke sini kan kembali ke atas tadi itu untuk mencari gap-nya, untuk mencari perbedaan antara yang sudah ditulis oleh orang dan apa yang belum, yang perlu diketahui lebih lanjut oleh orang lain yaitu kalian. Di sini 1.2. Di sini aja sudah cukup 1.2 ini. 1.2, 1.3 ini bagaimana tulisan ini merespon ke ini kalau lebih detail begini, tergantung waktunya nanti. Bisa ditulis 1.1, 1.2 dan 1.4. Ini udah bagus untuk ini introduction menurut saya sudah cukup. Ya, 1.1, 1.3 ini dan 1.4. Oke. Is that clear? Good. Kayak manduk-manduk berarti yakin, San. Oke. Sekarang literature review, konsep 1 yang relevan. Jadi ini sebetulnya berhubungan langsung dengan teori. Teori yang akan dipakai untuk membantu menganalisis data. Di sini tempatnya di sini. Jabarkan kategori aspek-aspek.
Ini agak sedikit. Ya, lebih baik langsung aja. Nanti ini nggak usah diikuti yang ini karena terlalu namanya teoritis, kurang bisa difahami. Metode jelaskan alasan gini aja kita selesaikan dulu yang background. Di target. Kalian punya waktu 2 bulan ya. Halo? Ya, 2 bulan. Ini untuk minggu pertama setelah ini, itu kalian selesaikan intro. Seminggu waktunya harus selesai. Ya. Nanti setelah selesai, ya kan, kalian boleh nanti misalkan yang duluan gitu minta saya misalkan membaca, boleh enggak apa-apa. Insya Allah lah. Ya. Nanti caranya gimana ya? Ini berapa orang semua totalnya? Banyak ya. Wih, ini pekerjaan ini. 38. 38. Wah, 38 ya seminggu. Wah, kira piye bicara. Tapi kan ini nggak banyak kok ini. Nggak banyak, tapi ya memang harus juga ya. Apa mampu saya ya? Ini pertanyaannya itu. Kalau cuma 10 gitu insya Allah mampu saya. Kayak 38 ya Mbak. Yang merasa bisa enggak usah. Ya, yang merasa bisa enggak usah, enggak apa-apa. Yang merasa perlu sekali untuk tanya silakan, ya. Tak insya Allah tak bantu. Karena saya juga punya target untuk menulis ini juga. Belum sama sekali. Jadi PR saya banyak. Gitu ya, biar sama-sama ini ya. Nah, nanti yang lainnya juga boleh saling bantu. Yang merasa bisa ditanya sama yang teman yang ingin mencari klarifikasi, tanya, tolong dibantu dengan jawaban yang jujur, jawaban yang yang membantu, jangan misalkan karena dia tahu tapi nggak mau bantu, wah ini dosa ini, eman, ganjaran kita di situ ya, kita saling bantu, diniati mencari pahala, ya gitu lah ya. Ini dulu aja yang pertama. Nanti yang kedua, yang setelah itu kalian misalkan nanti ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Ada Ustaz. Nah, Lola ya, ketua kelasnya. Kok yang ngomong laki-laki ini yang muncul Lola? Siapa ketua? Oh, Rahmat. Rahmat ya? Fatwa, Ustaz. Fatwa kalau di B, fatwa. Oh iya, gini aja. Nanti kita sama-sama terus. Salah satu gini. Misalkan Pak, ini kita perlu untuk membahas bab 2 misalkan. Nah, nanti kita siapkan. Tapi nanti kesepakatan dulu sama yang lain, gitu ya. Ini dulu aja biar nggak blidru. Nah, waktunya nanti ini anak gini, pas minggu malam gini enak. Ya kan? Atau malam minggu kalau kalian longgar juga nggak apa-apa. Pokoknya malam gini enak sudah. Saya longgar. Tapi kalau hari lain selain minggu itu saya sudah sibuk. Malamnya itu sibuk ada di masjid. Ya, jadi susah untuk mencari hari. Gitu. Jadi ini ada selesaikan dulu ya. Sambil menentukan teorinya. Bagaimana kalau gitu ya? Ya, baik, Ustaz. Kalau semua nanti repot, nanti semua repot malah, nanti kacau. Gitu ya? Gak apa-apa ya? Ya, Ustaz. Ya wes. Insya Allah gitu. Kalau gitu kita cukup di sini dulu ya, enggak apa-apa. Ustaz, Bismillah. Ustaz mau nanya, Ustaz. Ya, Bella, silakan. Ya, Ustaz. Untuk introduction poin 1.2 itu kan apa yang sudah ditulis orang tentang fenomena itu. Jadi kita hanya menjabarkan saja atau mencantumkan juga, Ustadz? Mungkin jurnalnya beliau atau seperti apa? Iya, jadi nanti ketika kita mengutip, melaporkan kembali apa yang ditulis orang lain, namanya kan dicantum di situ. Iya kan? Namanya kan ada. Nah, namanya itu nanti kan, ini siapa orang ini? Adanya di references, di bagian terakhir sendiri. Oh, ternyata yang dimaksud oleh Bella orang ini ditulis di jurnal ini kan gitu kan. Ketahuan nanti. Kan gitu. Berarti Bisa yang kita cantumkan menurut Fulana, contohnya seperti itu, Ustaz. Iya, jadi misalkan boleh kamu katakan menurut boleh, atau hasil penelitian yang dilakukan oleh Fulana, ya kan, misalkan gitu,
terkait dengan hal ini, ya kan, menemukan bahwa atau menemukan gini. Nah, gitu bisa. Jadi nanti kalian begini, cara mengutip pun itu bisa nengok kanan kiri yang sudah terbit itu, biar nanti nggak terlihat kaku ya. Jadi nggak cuma itu aja bentuknya gitu. Jadi polanya macam-macam. Biar nanti kelihatan kalau kita seperti nonton berita di TV. Nah, enak, diruntut gitu. Nah, itu hanya style saja. Gitu, Bella. Ya, mafhum, Ustaz. Iya. Amin. Yang lain silakan. Lola mau Ya, siapa? Lola. Ayo Lola, silakan. Yang 1-3 itu bagaimana merespon kekurangan itu, contohnya seperti apa, Ustaz? Ini sebetulnya kita menjelaskan ini tentang apa yang tidak dilakukan oleh mereka. Itu mereka itu para peneliti terdahulu yang melakukan penelitian terkait dengan topik atau teori yang hampir sama dengan milik kita, tapi dia lupa gitu. Dia lupa bahwa ternyata kalau bicara ini ada kultur yang dia nggak sebut, ada faktor budaya yang mereka nggak angkat di situ. Nah, faktor budaya ini menjadi bagian yang sangat penting dalam penelitianmu. Nah, ini maksudnya. Contohnya begitu. Gitu. Sama dengan begini, Lola. Pada waktu saya melakukan penelitian untuk S3 itu di Australia, ternyata penelitian tentang code switching, alih kode itu sudah banyak diteliti orang-orang, termasuk di Indonesia juga banyak. Tapi mereka ternyata ada yang kurang, apa itu? Mereka tidak melibatkan kultur Jawa. Padahal kultur Jawa itu sangat berpengaruh terhadap orang untuk melakukan alih kode. Nah, gitu. Mereka nggak sama sekali melibatkan budaya Jawa contohnya. Budaya Jawa itu sangat kental untuk orang melakukan alih kode di situ. Itu saya tekankan di situ ada. Kalau kalian nanti kepingin ini bisa tak kasihkan, tak share. Contohnya begitu, Lola. Berarti seperti kelebihan apa yang kita teliti berikut, Ustaz? Bukan kelebihan, tapi perbedaan. Kita jangan mengatakan kelebihan, karena ini kita tidak sedang berbicara tentang kelebihan ya, tapi perbedaan apa? Perbedaan. Dengan mencantumkan perbedaan itu penting nggak sebenarnya dilakukan? Itu pentingnya di mana ini sebetulnya nggak di sini. Fenomena ini sebenarnya bisa di sini. Pentingnya apa ini? Sebetulnya di sini, di 1.3 ini, setelah ini sebenarnya. Setelah ini baru hipotesis. Jadi penelitian ini penting dilakukan. Itu karena apa? Saya sebutkan dulu di disertasi saya itu ada 3 poin penting yang saya sampaikan, ada 3 hal penting yang akan saya lakukan di sini, 1, 2, 3 ada. Saya lupa kalau nggak baca. Gitu. Baik, terima kasih, Ustaz. Ya, oke. Yang lain monggo silakan. Tadi ada yang mau ngomong, siapa ya? Oh, ada yang WA saya nanti Pak Jabri, Pak. Oh iya, boleh. Mau Jabri. Silakan. Asbarin. Tumben nggak bicara. Sampun paham Ustaz, insyaallah. Itu ya. Nggih. Oh, ya wis. Satu lagi mungkin ada yang lain. Miss Bahul, Rohana, how are you? Nur Diana, Jarul Jalal, akhirnya. Hasan, Saskia Istiqomah, Republik Indonesia. Hadir, Ustaz. Ya, silakan. Siapa? Gri. Siapa ini? Enggak, Ayo, Ustaz, tadi hanya present, Ustaz, kehadiran. Mau tanya apa, Li? Silakan kalau mau tanya. Nah, jadi Putih Rindang Sari, Saskia Nur. Ustaz. Ya. Silakan. Ustaz, nggak nanya sih, Ustaz, Ana minta ada nggak karangan antum
karangan jurnal antum yang membahas sesuai dengan teori yang antum paparkan tadi itu, mungkin bisa di-share Ustaz ke grup Ustaz biar lebih matang pemahamannya gitu Ustaz. Contoh yang tadi saya sampaikan itu di grup ya, coba kalian baca itu sama. Kalau tak kasih yang PhD itu terlalu panjang, karena untuk introduksinya saja punya saya tuh sampai hampir berapa ya, 15 halaman yang intronya saja itu is too long. Tapi yang tadi coba tak share ya, yang tadi yang mana itu, bentar. Share lagi nih sebentar. Ini gimana kan? Oh iya, ditutup close. Gimana cara close-nya? Ini kalau close gimana, Rek? Kok nggak ada close ya? Ini udah close belum? Belum. Nge-close-nya gimana ini caranya? Kok nggak ada itu close ya? Oh, ini apa? Stop ya. Oke. Habibia kayaknya mau tahlilan. Kantor. Sebentar. Mana tadi? Nah ini ya tester ya. Tester. Nah ini ya. Ini terbit di jurnal UPI Bandung ya. Nah ini sudah lama. Ini aktornya dalam bahasa Indonesia. Bisa kamu bisa kamu baca nanti sebelum menulis. Nah ini contoh dari introduction. Ini saya tulis tahun 2015. Insya Allah jauh sebelum saya di Jogja. Tapi ini saya tulis berdasarkan pengalaman saya ketika S3 di Australia. Nah, ini kan bicara tentang ini pragmatic meanings of address terms, sampai dan Anda. Bahasa Indonesianya ini. Makna pragmatis kata sapaan sampean dan Anda. Makna pragmatis ini adalah makna yang saat itu kita dengar. Contoh begini yang disebut pragmatis itu. Kalau ada sepasang suami istri, ya kemudian istrinya bilang begini ke suaminya, ya malam Jumat loh ya, itu ya. Ya malam Jumat. Itu di telinga suaminya memiliki makna pragmatis yang apa? Tergantung suami yang tahu. Karena makna pragmatis itu bisa berupa kebiasaan, ya kan? Nah, ini makna pragmatis sapaan sampean dan Anda. Ini begini, saudara. Jadi mengapa kalau saya meneliti sampean dan Anda ini? Ceritanya sebelum ini saya tulis, saya pernah mendapatkan SMS, dulu belum ada WA, tahun 2000 berapa itu? 2007, 2008. Kan masih umur berapa itu tahun 2007, 2008? Masih SD kali ya? Itu saya dapat SMS yang tidak ada namanya, tidak ada nama pengirimnya. Dalam SMS itu bilang begini, saya ingin ketemu sampean. Gitu kan, titik di mana, tanda tanya, loh siapa ini ya, kan itu orang yang menggunakan kata sampean itu kan berarti yang bersangkutan mensejajarkan diri sendiri dengan saya dalam hal apa ya, mungkin usianya, mungkin ya sama-sama dosen kan gitu, atau mungkin usianya lebih tua ya, lebih senior kan gitu. Saya bingung nih, saya harus jawab gimana caranya ya. Akhirnya saya menjawabnya begini, saya ada di kantor, monggo jika ada perlu. Gitu. Kata-kata monggo itu untuk menunjukkan bahwa saya berusaha untuk polite, untuk sopan pada dia. Monggo kalau ada perlu, gitu kan? Tak lama kemudian datang seorang laki-laki masuk mencari saya.
terus saya suruh masuk, dan saya tidak tanya mau perlu apa enggak. Saya ingat dengan SMS tadi itu, oh jangan-jangan ini tadi yang SMS saya. Terus saya tunjukkan, kamu namanya siapa? Ini Pak. Apa kamu tadi yang SMS saya ini ya? Betul Pak. Saya tanya, kamu dari mana asalnya? Probolinggo Pak. Oh Probolinggo. Probolinggo itu dalam pikiran saya, itu sama dengan Hima. Hima itu Probolinggo. Wah ini Madura nih Kak. Nah gitu. Madura ini. Oh ini kan. Nah udah selesai urusan tak bantu dan berbeda. Seminggu kemudian saya dapat SMS lagi dari orang berbeda, tapi nadanya hampir sama. Kali ini nggak menggunakan sampai, tapi kata-kata Anda. Tak tanya lagi, loh, kamu tadi yang sama yang tak tanya itu, sebentar, kamu tadi yang SMS saya ini ya? Iya Pak. Kamu mana aslinya? Probolinggo Pak. Loh, Probolinggo mana? Kayak gitu. Dari kata ini sampai dengan Anda ini saya punya keingintahuan. Apa betul ya? Anak-anak ini mahasiswa semua ternyata, mahasiswa yang aslinya Probolinggo, mahasiswa UIN. Kemudian saya berusaha untuk mencari tahu. Saya melakukan penelitian, kemudian jadikan sebagai partisipannya, sebagai subjek penelitian saya itu mahasiswa Pasuruan. Saya kebetulan saat itu ngajar di Pasuruan, di IKIP PGRI Pasuruan, STKIP PGRI Pasuruan. Saya ngajar di sana, saya teliti mereka 3 kelas. Hasilnya betul terjadi. Di sana itu bahkan temuan saya sebagian yang saya tulis ini, mereka berbicara dengan kiai pun pakai sampean. Karena sampean itu menurut mereka itu santun. Oh gitu, santun. Oh iya berarti ada pergeseran pemakaian. Kalau saya nggak mungkin pakai sampean kepada Pak Mujarrajo, Profesor Mujarrajo. Ya kan, saya akan menggunakan panjenengan atau Bapak. Kan gitu. Kok nggak pakai panjenengan ya? Nah itu, jadi sebagian mereka mau menggunakan sampean. Jadi itu bukan faktor salah atau benar, tapi pemaknaan sampean itu di tempat lain sudah berubah, gitu. Bukan salah atau benar ya, tapi memang berubah. Nah itu awalnya begitu. Nah di antara kalian mungkin kalau pulang balik ke kampung, ya Rahmat mana sih Rahmat Arif? Bengkulu, Set. Nah, ini contoh bagus Bengkulu. Nah, di Bengkulu ada suatu atau pemakaian bahasa yang betul-betul beda dari di Malang misalkan. Di sana khas sekali. Bisa kamu kemudian kembangkan, teliti itu. Ini yang saya inginkan. Jadi originalnya kelihatan. Nah, gitu loh. Nabila, misalkan pulang ke Malang. Mana tuh ke Malang? Mana aslinya Nabila? Lumajang, Ustaz. Oh iya Lumajang, saya pikir pindah ke Malang belum ya. Di Lumajang sana ada pemakaian yang khas di sana, istilah atau bahasa apa yang kira-kira itu bisa diteliti, take it, teliti nanti supaya bagus. Itu maksudnya begitu lah, ya kan? Hasan Syukur mana aslinya Hasan? Dari Kuningan Ustaz. Ya Kuningan di sana itu. Nah di Sunda kan kita pernah bahas ya tentang apa itu Rek? Diglosia apa yang pertanyaan itu? Pidgin dan Creole ya? Diglosia. Nah, misalkan atau diglosia apa-apain kira-kira karena di tempatnya Hasan ini di Kuningan itu antara Jawa Tengah Jawa Barat, ya kan? Ada nggak contoh-contoh yang bisa dipakai untuk teori itu? Nah ini bagus gitu loh, maksudnya gitu, ya. Nah ini tolong nanti dibaca ya. Kalau misalkan agak kesulitan, kamu copy paste, masukkan di Google Translate, ya. Hasan, ya ya. Nanti di Google Translate, misalkan begini, ini di copy gini, ya, di copy, terus kemudian, nah ini di paste, gini lah, misalkan di paste, tag apa aja yang dibaca, enggak salah lama kok, cuma sedikit enggak, halaman cuma 13 halaman. Nanti dipelajari itu, ya kan? Ini latar belakang. Terus di sini kebetulan research question-nya saya tuliskan, gabung dan nanti kamu cari, cara bisa. Gitu. Dibaca yang ini aja dulu, yang latar belakang masalahnya aja dulu.
biar nanti nyambung. Diusahakan seminggu pertama selesai itu diselesaikan betul introduction itu plus rumusan masalah selesai di minggu pertama, karena kalian sudah punya 8 mingguan ya, 8 minggu lama, jadi dibagi betul waktunya biar selesai. Insya Allah gitu. Ada yang tanyakan, silakan. Ada yang tanyakan ya? Apa bisa dipahami kira-kira? Dibuat rumusan, intro sama rumusan masalahnya dulu seminggu ya. Nanti kalian bisa misalkan betul-betul ingin konsultasikan boleh. Salam. Halo? Insyaallah tamam Ustaz. Itu ya. Ya wes. Ya udah. Nanti jika diperlukan, misalkan semuanya mau ini ya boleh dipakai Zoom lagi bareng, nggak apa-apa. Misalkan nanti semuanya biar tahu lah. Jadi komentar saya nanti bisa dimengerti oleh yang lain juga, misalkan. Ya, gitu ya. Naam Ustaz. Sementara gitu dulu ya. Cukup dulu ya, kira-kira ya. Oke, Ustaz. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan lancar barokah. Amin ya Allah. Amin. Amin Ustaz. Amin ya Rabb. Nanti silakan tanya apa-apa ya. Siap Ustaz. Ya wis. Oke gitu. Assalamualaikum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hayatul Nisa. Oke, thank you very much. Yes, Jaga kesehatan Ustaz.